Bayangkan sebuah janji. Janji ambisius senilai 4,5 triliun rupiah untuk merevolusi transportasi publik, membawa Rumania menuju masa depan yang lebih modern dan efisien. Namun, janji itu hancur berkeping-keping, meninggalkan kerugian ratusan triliun rupiah, dan serangkaian pengkhianatan yang memicu pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Inilah kisah tentang ambisi yang salah tempat, keputusan yang penuh cara licik, dan ironi pahit, yang kini menghantui Rumania. Proyek kereta api listrik yang seharusnya menjadi simbol kemajuan, berubah menjadi sebuah drama hukum yang memalukan. Mengapa Rumania tiba-tiba membatalkan kesepakatan dengan Tiongkok, sang pemenang tender? Dan lebih mencengangkan lagi, mengapa mereka kini justru menggugat perusahaan Prancis yang mereka pilih sebagai pengganti? Di balik alam Eropa Tenggara yang memesona, Rumania muncul sebagai poros transportasi vital. Ibu kota mereka, Bucharest, sebuah kota dengan pesona industri yang kuat, dan pusat perekonomian yang terus berkembang, menjadi saksi bisu dari drama ini. Pada tahun 2019, mereka meluncurkan tender untuk pengadaan 20 unit kereta listrik, sebuah proyek raksasa dengan harapan besar. Tiongkok, dengan teknologi kereta api otonom yang mutakhir dan harga yang sangat kompetitif, berhasil memenangkan tender tersebut, mengalahkan lebih dari 100 pesaing. Kesepakatan senilai 4,5 triliun rupiah ini bukan hanya sekadar kontrak, melainkan jembatan ambisius bagi Tiongkok untuk menembus pasar Eropa. Mereka bahkan rela membuat model khusus agar sesuai dengan standar Rumania. Segala sesuatunya berjalan lancar, produksi dimulai, dan kereta pertama nyaris rampung. Namun, takdir berkata lain. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Rumania memutus kontrak itu. Apa yang bisa membuat sebuah negara membatalkan kontrak yang telah berjalan? Sebuah kontrak yang menjanjikan kemajuan dan efisiensi? Jawabannya terletak pada bisikan yang datang dari balik layar, bisikan yang penuh dengan ketakutan dan tekanan. Begitu Tiongkok memenangkan tender, para pesaing lain, terutama dari negara-negara Uni Eropa, mulai melancarkan serangan. Mereka menuduh perusahaan Tiongkok sebagai operator ekonomi dari negara ketiga, dan menuntut pembatalan hasil tender. Ada klaim bahwa keputusan ini adalah keputusan terbodoh yang pernah diambil Rumania. Alasan sebenarnya, mereka takut. Takut bahwa keunggulan teknologi dan harga Tiongkok akan menggerus pasar dan mengancam keberlangsungan industri kereta api lokal. Di bawah tekanan publik dan politik yang intens, Rumania menyerah. Mereka membatalkan kontrak dengan Tiongkok dan memberikannya kepada perusahaan Prancis, Alstom, tanpa penjelasan resmi. Ironisnya, keputusan ini tak terlepas dari koordinasi antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang telah lama berupaya membatasi pengaruh Tiongkok. Rumania berpikir mereka telah membuat pilihan yang aman, memilih mitra dari dalam aliansi mereka. Namun, ironi terburuk pun terjadi. Alih-alih mendapatkan solusi yang mulus, mereka justru terperosok ke dalam kekacauan yang lebih dalam. Proyek dengan Alstom penuh dengan masalah. Kereta pertama yang diresmikan hanya bertahan 1 hari sebelum mogok, karena masalah teknis. Hingga kini, kereta-kereta itu hampir tidak bisa beroperasi secara normal. Lebih buruk lagi, Alstom gagal memenuhi tenggat waktu pengiriman, menyebabkan penundaan besar dan kerugian finansial yang besar bagi Rumania. Diperkirakan mencapai lebih dari 99 miliar rupiah. Kini, sebuah lingkaran setan telah terbentuk. Rumania yang mengkhianati Tiongkok kini harus menggugat Alstom, sekutu mereka, untuk ganti rugi. Ini bukanlah insiden pertama. Peristiwa ini adalah pengulangan pahit dari sebuah pola. Pada tahun 2020, Rumania juga secara tiba-tiba membatalkan kesepakatan nuklir dengan Tiongkok senilai 76,5 triliun rupiah, hanya untuk digantikan oleh Amerika Serikat. Siklus ini mengungkap dilema yang lebih besar. Apakah ketergantungan pada aliansi politik ekonomi yang ketat lebih menguntungkan daripada memilih mitra berdasarkan kompetensi dan keunggulan? Bukankah keputusan ini menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi sebuah negara bisa dikorbankan demi keselarasan politik? Apakah Rumania benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau justru menjadi tumbal dari permainan kekuatan yang lebih besar? Pikirkan baik-baik.
Dalam dunia yang semakin terfragmentasi oleh blok-blok kekuasaan, apakah loyalitas buta kepada sebuah aliansi adalah jaminan keberhasilan? Atau sebaliknya, apakah itu adalah resep untuk pengkhianatan yang tak terhindarkan, sebuah pengkhianatan yang pada akhirnya hanya merugikan diri sendiri? Jika Rumania harus menggugat sekutu mereka sendiri untuk ganti rugi, lantas, siapakah sebenarnya yang paling diuntungkan dari semua drama ini?